Hai, welcome to my YouTube channel dan masih bersama saya Jimmy dan ini adalah video saya episode yang ke-58 dari Wedding and Sangjit Tips. Masih bersama saya Jimmy dan thank you very much untuk teman-teman yang sudah mensubscribe YouTube channel saya. Welcome untuk teman-teman baru yang baru saja bergabung di YouTube channel ini. Ini adalah episode ke-58, saya akan membahas mengenai barang pengganti dan barang penukar. Salah ya? Barang pengganti dan barang pembagi maksudnya ya. Dan kenapa saya memperkenalkan diri lagi? Saya juga ingin mengucapkan selamat datang, selamat bergabung untuk teman-teman dari TikTok yang baru saja join di YouTube channel saya. Dan untuk teman-teman dari YouTube juga, subscriber YouTube saya. Kalau kalian ingin memfollow TikTok saya, silahkan cari Jimmy UMC karena di TikTok saya setiap hari akan live. Kalau kalian ingin berkonsultasi, ingin ngobrol-ngobrol, saya akan selalu tayang di TikTok setiap hari. Dan ada live yang saya lakukan biasanya di pagi hari atau di siang hari atau di malam hari. Ya, biasanya sih siang dan malam. Oke? Jangan kemana-mana, ikutin terus video episode ke-58 ini. Masih bersama saya Jimmy dan kalau kalian belum subscribe sekarang. Karena subscribe itu gratis. Episode 58, barang pengganti dan barang pembagi. Nah, ini adalah topik yang sebetulnya simple, tapi saya harus jelaskan, saya harus buat video ini karena faktanya di luar sana yang namanya vendor baki Sangjit itu semakin banyak. Ya, yang namanya vendor penyedia jasa baki Sangjit itu semakin menjamur. Ketika saya mengawali kegiatan saya untuk Sangjit, saya sempat melakukan research terlebih dahulu, apa sih Sangjit? Jujur aja pada saat itu di Bandung itu hanya ada 1 atau 2 vendor baki dan itu pun yang konvensional. Ya, saya pelajari, saya cari di media sosial, saya cari di Instagram, saya cari di Facebook, saya cari di Google. Itu yang namanya Sangjit, Sungri, Sungli itu nggak banyak. Bahkan hampir tidak ada informasinya. Saya mendapatkan informasi tentang Sangjit itu dari web yang berbahasa Mandarin. Ya, saya pelajari, saya perdalam, saya berbincang-bincang dengan para budayawan di Bandung, dengan orang tua saya juga untuk menanyakan apa sih Sangjit itu sebenarnya. Dan ternyata ada info yang saya kumpulkan dari mereka seutas demi seutas informasi yang akhirnya bisa tersusun menjadi sebuah lembaran informasi yang bisa saya bagikan untuk teman-teman semua. Nah, hanya saja faktanya teman-teman penyewa baki Sangjit di luar sana banyak yang tidak terlalu memahami. Mereka hanya pernah melihat atau mungkin pernah mengalami, pernah Sangjit dan nyewa baki ke orang lain dan mereka merasa, oh saya bisa bikin kayak begini, saya mau bikin sendiri deh gitu. Akhirnya tradisi Sangjit ini berubah dan mulai bergeser semakin jauh dari asalnya atau dari tradisi aslinya. Ya, tapi kalau saya bilang tradisi asli juga belum tentu asli, tapi yang pasti banyak benda-benda penting yang menjadi semakin hilang dan meaning dari Sangjit itu semakin menjadi bergeser. Oleh sebab itu, barangnya apa saja, mungkin setiap daerah, setiap wilayah, setiap kota ada perbedaan, tapi yang pasti saya akan menjelaskan apa sih barang pembagi, apa sih barang pengganti. Nah, ini dia. Yang pertama yang harus teman-teman tahu adalah barang pengganti terlebih dahulu, ya. Ada barang-barang yang harus diganti. Apa saja contohnya? Yang pertama, sudah paling jelas di paling depan itu, di 2 baki terdepan, ada yang isinya arak atau wine. Yang harus teman-teman tahu bahwa arak atau wine seharusnya itulah adalah arak merah atau wine merah. Karena ada tradisinya. Itu zaman dahulu kala itu ada seorang saudagar kaya di sebuah kota dan dia istrinya mengandung karena pada saat itu belum ada teknologi yang namanya USG, mereka tidak tahu jenis kelamin dari si anak itu. Zaman dulu orang itu sangat berharap untuk memiliki anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Sorry ya. Nah, tapi itu ceritanya zaman dulu memang seperti itu. Nah, ketika si istri sudah mulai hamil besar, sudah hamil tua, si sang ayah atau sang suami ini sangat bahagia karena dia akan segera mempunyai anak pertama dan dia segera mempersiapkan aneka wine
yang dipersiapkan untuk dia menyambut sang bayi yang akan lahir. Mereka akan pesta besar katanya. Nah, akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Sang anak lahir dan ternyata anak yang lahir itu adalah perempuan. Sang ayah, sang suami sangat kecewa dengan kondisi itu karena dia berharap mendapatkan anak laki-laki. Sampai akhirnya dia pun akhirnya mengubur semua wine yang sudah dia siapkan untuk ya seolah-olah dibuang lah. Tapi dibuangnya dengan cara dikubur. Waktu berjalan, hari demi hari berlalu, sang anak perempuan ini tumbuh menjadi seorang anak yang cantik. Seorang anak yang smart, yang pintar, menjadi idola di tempat dia tinggal. Dan ketika dia akan menikah pun dia mendapatkan dia mendapatkan seorang bangsawan. Sang ayah sangat senang karena anaknya ini akan menikah dengan bangsawan, sehingga digelarlah pesta besar untuk menyambut sang calon mantu yang adalah seorang bangsawan ini. Sajian disajikan, hidangan disajikan, dan akhirnya di penghujung acara ketika tamu sudah mulai menikmati pesta, tuan rumah atau sang ayah ini kehabisan wine. Dan dia panik, dia bingung, akhirnya si istri mengingatkan, dulu kita pernah mengubur wine ketika kita mau menyambut kelahiran si anak. Bagaimana kalau wine itu kita gali kembali? Wah, masih ada nggak tuh wine-nya katanya. Tapi bisa kita coba, ayo kita gali. Digali kembali dan ternyata wine-nya masih ada. Dan tidak kotor dan bisa dikonsumsi. Wine tersebut dibagikan kepada para tamu dan tamu-tamu semua terkejut dengan wine itu. Kenapa? Karena wine itu adalah wine terbaik yang pernah mereka nikmati sebelumnya. Wine yang paling enak yang mereka nikmati sebelumnya. Dan wine itu berubah warnanya menjadi warna merah. Nah, sejak saat itu sang ayah sadar bahwa ini adalah wine yang harus disimpan sekian lama sehingga warnanya akan berubah merah dan warnanya pun rasanya pun menjadi begitu luar biasa, bahkan lebih enak dibandingkan wine mahal yang sudah dia siapkan sebelumnya. Dan akhirnya wine itu disebut dengan Ni Hong. Wine Ni Hong. Kalau di China sana, di Tiongkok sana, Sangjit itu akan menggunakan wine Ni Hong ini yang bentuknya seperti ini. Silahkan teman-teman saksikan. Jadi cerita tadi bukan sekedar dongeng, tapi memang ada aslinya Ni Hong. Ya, itu adalah barang penukar yang pertama. Dan oleh sebab itu, dalam tradisi Sangjit disediakan wine, disediakan arak berwarna merah dan ditukar dengan sirup berwarna merah. Saya tidak mau identik dengan satu merek, sirup merek itu ya. Karena sirup merek itu yang biasa kita sering tahu, yang belakangnya ada lay-laynya itulah, udahlah ya, karena saya tidak di-endorse. Kenapa harus menggunakan sirup itu? Karena sirup itu adalah sirup yang satu-satunya sirup yang saya tahu, yang mungkin di luar sana juga ada. Sirup dengan rasa yang benar-benar manis, tanpa dicampur air, dia rasanya murni hanya manis. Tidak ada rasa pahit, tidak ada rasa asam. Sementara sirup-sirup merek lain itu ada rasa pahitnya dan ada rasa asamnya. Dan itu tidak boleh. Kenapa sih sirup? Karena sebetulnya itu adalah bibit arak. Bibit arak itu rasanya manis katanya. Ya. Oleh sebab itu supaya nanti beberapa hari kemudian sirup itu diharapkan menjadi arak. Tapi ya jangan berharap sirup ini disimpan nanti jadi wine. Enggak, sirup ya sirup aja terus. Ini hanyalah simbolisasi. Itu adalah barang pengganti yang pertama. Mau break dulu? Kalau mau break dulu, subscribe dulu. Kalau merasa video ini menarik, mau dilanjutkan, subscribe dulu. Ya, minimal di-share lah. Biar teman-teman kalian semua, keluarga kalian juga tahu. Jangan kemana-mana setelah yang berikut ini. Barang pengganti yang kedua. Kalau tadi ada wine dengan sirup. Sekarang barang pengganti yang kedua adalah kue mangkok dengan lapis legit. Nah, ini pun banyak orang yang tidak tahu dan tidak melakukannya. Ya, ada kue mangkoknya, nggak ada lapis legitnya. Tapi kue mangkoknya dibagi dua. Nah, hati-hati. Kue mangkok itu adalah barang pengganti atau penukar. Jadi kue mangkok harus ditukarkan dengan lapis legit. Kenapa sih? Sebetulnya itu bukan kue mangkok, bukan juga lapis legit. Sebenarnya itu ada namanya hot kue atau ada pot pan. Kalau orang Hakka bilang pot pan ya. Ada orang Melayu itu bilangnya itu hot kue. Yang bentuknya itu kayak
kue di mangkok tertutup begitu ya. Dan tanpa ragi, tapi mereka kalau mereka mendiamkan kue ini makin lama kue ini akan mekar seperti bunga ya. Bentuknya itu mirip dengan kue mangkok. Nah, dicarilah kue apa ya yang bentuknya flat begitu tapi meaningnya bagus dan rasanya juga enak. Lapis legit ya. Kenapa? Karena orang Chinese juga percaya lapis legit adalah salah satu makanan khas Indonesia yang menjadi makanan festival untuk orang Chinese di Indonesia. Kenapa? Karena tingkat-tingkatannya itu banyak. Ribuan tingkatan katanya, padahal kan cuma sekian tingkatan ya. Dan rasanya enak dan harganya pun tidak murah. Oleh sebab itu dianggap ini barang yang nggak malu-maluin lah ya untuk menyediakan sebuah lapis legit dalam baki sangjit sebagai penukar kue mangkok. Jadi ingat, kue mangkok itu ditukar dengan lapis legit, bukan dibagi. Nah, barang penukar selanjutnya. Barang penukar selanjutnya ada pakaian. Pakaian cowok, pakaian cewek ditukar. Cowok memberikan pakaian pada cewek, cewek akan memberikan pakaian pada cowok. Itu adalah barang penukar. Jadi sudah 3 barang penukar ya. Masih mau tahu lagi? Subscribe dulu deh. Ya, jangan kemana-mana setelah yang berikut ini. Yang tadi sudah saya bahas adalah mengenai barang yang ditukar atau barang pengganti. Ya, apakah di daerah kalian atau di tradisi kalian ada barang-barang lain yang harus ditukarkan? Silahkan komen di bawah ya. Ada juga yang menukarkan seluruh isi baki, ada loh. Jadi pengantin cowok bawa 12 baki, pengantin cewek akan memberikan juga 12 baki dengan isi yang berbeda dari 12 baki yang diberikan oleh cowok. Barang-barangnya semua diganti. Gantinya apa kok? Miswah diganti miswah dengan merek lain mungkin ya. Jeruk dan apel diganti dengan buah-buahan lain yang mempunyai meaning bagus seperti misalnya lengkeng, seperti misalnya anggur, seperti misalnya leci ya, dan masih banyak lagi ya. Itu adalah tradisi pengganti, barang pengganti. Nah, sekarang adalah barang pembagi, split. Nah, split itu apa? Pada umumnya barang-barang itu yang di split itu adalah barang-barang yang ada di dalam baki sangjit. Cut. Nah, kalau tadi itu adalah barang-barang pengganti yang saya bahas, ada satu poin yang saya lupa tidak saya jelaskan pada teman-teman adalah mengenai wine tadi. Dalam sebaki sangjit biasanya ada 2 wine. Ya. Nah, yang ditukar diambil satu, ditukar satu dengan sirup atau ditinggal satu wine atau diambil dua-duanya. Di Indonesia, tradisi minum wine itu bukan tradisi yang umum. Hanya beberapa keluarga saja yang memang kesehariannya menikmati hidangan minuman wine. Ya, jadi sebabnya itulah wine itu hanya ada 2 botol. Seharusnya dari yang saya pelajari, dari literasi yang saya pelajari, barang-barang itu diambil semua. Karena akan ditukarkan dengan bibit arak. Jadi dari keluarga cowok memberikan wine terbaik, versi keluarga mereka, dari pihak perempuan pun memberikan wine terbaik dari versi keluarga mempelai wanita, tapi masih berupa bibit arak. Jadi seharusnya diambil semua, bukan diambil satu-satu. Tapi ternyata tradisi keluarga yang pernah saya jumpai, seringkali mengatakan, saya ngambilnya satu aja, ambil satu wine, kasih satu sirup. Ambil satu wine, kasih satu sirup. Silahkan, karena sekali lagi saya tidak bisa memaksakan apa yang sudah keluarga percayai atau apa yang sudah keluarga yakini. Nah, itu adalah mengenai barang pengganti. Dan sekarang mengenai barang pembagi atau barang yang dibagikan. Pada umumnya barang yang dibagikan sebenarnya semua isi makanan yang ada di dalam baki itu harus dibagi 2. Contoh, jeruk apel diambil setengah, dikembalikan setengah. Kalengan diambil setengah, dikembalikan setengah. Begitu juga miswa, koya, teng-teng. Ada yang menukarkan dengan barang yang baru, koya, teng-teng dengan merek yang berbeda. Ada juga yang membagi 2. Nah, jadi nggak usah pusing. Oh ya, ada juga loh yang pengantin perempuan dikasih perhiasan. Saya harus balasnya apa? Saya harus balasnya, ada yang merasa, saya juga mau ngasih perhiasan tapi untuk laki-laki. Boleh? Silahkan.
Nah, barang pembagi lagi harusnya ada yang namanya rumput panjang umur. Ini pun hampir tidak ada penyewa baki yang pernah saya temui yang menyediakan rumput panjang umur. Mereka tidak paham dengan tradisi rumput panjang umur dan keluarga pun hampir lupa dengan tradisi rumput panjang umur ini. Ada dua rumput panjang umur yang harus diberikan kepada keluarga mempelai pria dan juga mempelai wanita, dibawa oleh keluarga mempelai pria. Tujuannya adalah apa? Satu ditanam di rumah baru mereka, satu ditanam di rumah orang tua mempelai wanita. Supaya apa? Supaya katanya tetap terjalin komunikasi dari si anak perempuan yang sudah menjadi istri orang untuk selalu ingat pulang, ingat dengan orang tuanya, ingat dengan keluarganya di rumah. Meaningnya bagus loh, tapi banyak yang sudah tidak melakukan itu. Nah, bagaimana dengan kalian? Barang pembagi apalagi? Semua yang ada di dalam baki Sangjit pada umumnya dibagi dua, kecuali adalah barang-barang penukar yang tadi sudah, atau barang-barang pengganti yang tadi sudah saya bahas di awal video ini. Cukup puas dengan jawabannya? Kalau kurang puas silahkan komen, silahkan tanyakan langsung pada saya. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, subscribe. Dan kalau kalian mau konsultasi lebih lanjut, saya setiap hari akan live, Senin sampai Jumat live di TikTok. Biasanya di jam makan siang dan juga setelah jam makan malam. Jadi follow saya di TikTok Jimmy MC, dan saya Jimmy pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!